Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 17 Juni 2026. Sungguh sukacita yang luar biasa boleh kita rasakan di malam hari ini. Kita boleh bersama-sama diperjumpakan dan kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Sebelum kita beristirahat malam ini, firman Tuhan akan menyapa kita, namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menandai segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan terus memampukan kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di malam ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu melalui sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan.
Biarlah Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan ini dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang pendiri Apple bernama Steve Jobs. Dia pernah mengatakan seperti ini. Keberhasilan dan harta tidak dapat membeli kembali waktu yang hilang. Di puncak kejayaannya, Steve menyadari bahwa ada momen dan ada relasi yang tidak dapat dia ulang kembali. Nah, melalui kisah ini kita dapat menyaksikan bahwa ada satu kenyataan yang tidak dapat dihentikan oleh apapun, yaitu waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun demi tahun berlalu. Tidak ada seorang pun yang mampu mengulang waktu yang telah berlalu. Apa yang sudah terjadi di waktu yang lalu, itu menjadi bagian dari masa lalu. Dan apa yang ada di depan, itu belum tentu kita raih. Karena itu, waktu merupakan salah satu pemberian Tuhan yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di tengah perjalanan waktu yang terus berlalu itu, seringkali manusia sibuk dengan berbagai urusan hidup. Ada yang mengejar kekayaan, ada yang mengejar kedudukan, dan berbagai kesenangan lainnya. Belum lagi ada yang begitu larut dalam kesibukan sehingga melupakan hubungannya dengan Tuhan. Akibatnya, banyak orang menjalani hidupnya itu tanpa arah yang jelas. Hanya membuang-buang waktu tanpa menyadari betapa berharganya mereka di hadapan Tuhan. Karena itu melalui pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup dengan penuh hikmat dan tidak membuang-buang waktu kita. Paulus berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Nasihat ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya tidak boleh dijalani secara sembarangan. Sebab kita ini dipanggil untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan itu memiliki tujuan. Mengapa kita harus hidup dengan bijaksana? Karena kita adalah harta kesayangan Allah. Setiap orang yang memiliki harta yang berharga tentu akan menjaganya dengan penuh perhatian. Dia akan menjaganya dengan sebaik mungkin. Dan demikian juga dengan Allah.
Kita adalah miliknya yang sangat berharga. Bahkan kasih Allah kepada kita dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Harga yang dibayar oleh Allah itu sangatlah mahal demi menebus kita, dan ini menunjukkan betapa berharganya diri kita, hidup kita di hadapan Allah. Nah, karena itu, sebagai harta kesayangan Allah, kita dipanggil untuk mengikuti pola hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tidak dapat mengikuti pola hidup dunia yang menjauhkan kita dari Allah. Paulus mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Artinya ada banyak godaan yang dapat membuat kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan telah berikan. Mungkin kita isi dengan pertengkaran, dengan kesombongan, kemarahan, mencari pujian, popularitas, atau kehidupan yang berpusat pada diri kita sendiri. Nah, jika kita tidak berhati-hati menggunakan waktu itu, waktu yang seharusnya kita pakai untuk memuliakan Tuhan, maka akan terbuang dengan sia-sia. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, sebagai harta kesayangan Allah, kita perlu bertanya pada diri kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup ini? Seringkali kita menghitung berapa banyak waktu yang telah kita jalani. Tetapi jarang kita bertanya bagaimana kita menggunakan waktu tersebut. Tuhan tidak hanya memberikan kita umur yang panjang, tetapi juga menghendaki kita agar setiap hari yang kita jalani, kita isi dengan menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa kita telah menyanyiakan waktu yang Tuhan telah berikan. Ada penyesalan, ada rasa gagal, atau ada kesempatan yang telah kita lewatkan. Tetapi ada kabar baik bagi kita Bapak Ibu, bahwa Allah tetap mengasihi kita. Dia tidak membuang kita, tetapi Dia memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya dan menjalani hidup kita, menggunakan waktu kita dengan lebih bijaksana. Karena itu, selama Allah masih memberikan kita nafas kehidupan, selama Allah masih memberikan kita waktu di dunia ini, berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan hidup kita, untuk mempersembahkan waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah seluruh waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Ini merupakan respon kita untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan malam hari ini. Amin firman Tuhan. Singkat bagaikan kembang, mana bentuk
Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami kembali dimungkinkan untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memampukan kami dalam mempergunakan setiap waktu yang Tuhan karuniakan. Biarlah waktu hidup kami ini terus dipakai dengan sebaik mungkin, menjadi berkat, dan biarlah waktu ini terus kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini Tuhan boleh menolong kami menjalani setiap kehidupan kami, setiap aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Biarlah semuanya itu ya Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa buat kehidupan anggota jemaat Tuhan, di dalam rumah tangga, dalam keluarga masing-masing. Tuhan berkati. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang ditekuni, biarlah kasih Tuhan yang terus memampukan kami untuk dapat bertanggung jawab atas setiap pekerjaan itu. Dan biarlah melalui semua itu ya Tuhan, berkat-berkat-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat anak-anak muda Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong mereka untuk memakai kehidupan masa muda dan juga waktu mereka untuk menjadi berkat dan menjadi teladan di dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepada anak-anak muda Tuhan, sehingga terus dimampukan untuk dapat berkarya di dalam masa muda mereka, menjadi terang, dan biarlah kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Berdoa dalam pekerjaan mereka, bahkan yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan kiranya membukakan lapangan pekerjaan, sehingga di waktu yang Tuhan telah tentukan, mereka dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang dalam pertumbuhan. Tuhan terus menolong, berkati setiap pertumbuhan mereka, biarlah melalui perhatian dan cinta kasih dari segenap keluarga, menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam pendidikan mereka Tuhan berkati, biarlah pendidikan mereka dapat dikerjakan dengan sebaik mungkin. Apa yang mereka perjuangkan saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati, dan kami percaya bahwa apa yang diperjuangkan bersama dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap orang tua kami, para lansia. Tuhan terus memberkati mereka dalam kehidupan mereka, di dalam menikmati hari-hari tua karunia Tuhan. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan karuniakan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan kepada mereka. Teguhkan dan kuatkan iman mereka, sehingga kehidupan mereka terus mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka terus berada dalam kendali Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat segenap anggota jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha mereka, sehingga di waktu yang telah Tuhan tentukan, semakin hari mereka semakin dipulihkan, dan mereka boleh kembali menjalani kehidupan mereka. Buat anggota jemaat yang dalam duka cita oleh karena ditinggal orang yang mereka kasihi, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Bahkan ketika mereka akan memakamkan orang yang mereka kasihi, Tuhan pun yang akan terus hadir dalam kehidupan mereka, hadir di tengah-tengah pergumulan duka yang mereka alami. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah-pemerintah kami, sehingga dengan penuh kebijaksanaan, dengan hikmat daripada Tuhan, mereka dapat memerintah kami dengan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, malam telah menyelimuti kami, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga kami. Ketika kami akan beristirahat, kasih Tuhan yang akan melingkupi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan esok hari dengan kesehatan kekuatan yang baru,
kami boleh kembali menikmati hari yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami di malam hari ini. Kiranya persekutuan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe pada malam hari ini. Selamat malam bagi kita semua, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.